sedikit mengingatkan kembali ya, itu poinnya yang saya sharing mungkin kan saya hampir 45 menit, 1 jam itu 50 menit kira-kira ya. Itu saudara yang tertangkap merasa tersentuh bahasanya itu kan rema gitu, yang mendapat rema yang mana satu hal saja coba mulai diaminkan, dipercaya, dilakukan gitu ya, supaya nanti kita apa ya, Bible study ini membuat kita, saya rasa kita dengar firman sudah terlalu banyak ya, Anda apalagi hari ini di YouTube di mana-mana, tapi dengan kita baca bersama ini kita belajar. Kalau Pak Yusa pernah sharing sama saya, kerinduannya Pak Yusa itu belajar bertumbuh, berbuah bersama, begitu kira-kira begitu ya. 3B, kita bertumbuh, berbuah bersama, gitu ya. Terutama saya ini apa ya? Saya ini ada di Lampung, ada yayasan khusus para pendeta, begitu ya. Jadi tiap bulan sekali kita pertemuan, saya kasih nama sensi, seminar and diskusi, yang namanya sensi. Ya, tiap bulan kira-kira ada 25 sampai 30 pendeta yang kumpul gitu ya. Karena pandemi ini saya bagi 3 hari, 10 kira-kira begitu. Nah, sejak ini mungkin tahun ke-11 atau tahun ke-12. Jalan terus gitu. Kok di total semua hampir 100 pendeta lebih, tapi yang rutin datang kira-kira 25 kira-kira seperti itu. Ya. Saya berdoa kenapa pelayanan pemulihan saya dengan Pak Yusa, dengan Bu Yusil, dan beberapa teman-teman Pak Steve segala ya, sampai saya tinggal di Jakarta, karena Tuhan tuntun untuk saya sharingnya kepada para gembala, begitu, pada beberapa pemimpin, ya. Kepada para jemaat cukup, nah sekarang pada para gembala pemimpinnya, supaya ketika mereka memahami lebih baik, mereka belajar berjalan lebih maju lagi, begitu ya. Nanti jemaatnya ikut maju, ya. Kalau gembalanya berhenti, ya, tidak berjalan maju lagi, nanti jemaatnya juga tidak maju. Kalau semua tidak maju, nanti problem. Kalau di Jakarta kelihatan problemnya, nanti banyak jemaat yang pindah-pindah gereja, begitu ya. Nah, cari makan yang lebih buat mereka, begitu. Karena saya percaya di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 kita tahu bahwa tidak ada jemaat orang Kristen yang satu orang tanpa terikat dalam jemaat dan satu gereja yang ada 5 pemimpin itu ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, tidak mungkin bisa dewasa penuh seperti Kristus, tidak mungkin. Pasti akan terombang-ambing begitu ya. Dan tidak mungkin bisa tubuh khusus bisa sempurna tanpa ada pelayanan sesama anggota tubuh khusus seperti itu. Jadi dengan begitu saya terus sharing dengan para pendeta ini tahun ke-12 kira-kira. Saya merasakan apa ya? Satu sisi saya bersyukur Tuhan singkapan firman demikian banyaknya, ya. Jadi saya merasa saya harus berjalan, tidak boleh berhenti terus. Saya mau seperti HP awal, kemudian mulai dengan Henok, ya saya belajar seperti Henok, punya murid 1 dulu, itu salah, anak rohaninya begitu. Kemudian mulai punya hati menyelamatkan keluarga seperti Nuh. Sekarang panggilannya untuk panggilan ke Kristus sesungguhnya, Kristen di Perjanjian Baru ya, zaman ini kita dipanggil untuk pergi ya, panggilan berkat seperti Abraham, makanya Abraham bapak kita semua gitu ya. Kita dipanggil untuk memberitakan iman kita, kerajaan Allah itu yang sudah ada ya, keselamatan itu diberitakan. Tapi ada satu sisi saya melihat bahwa dengan kondisi apalagi COVID begini ya, saya melihat bahwa pergerakan ini sepertinya agak lambat. Sepertinya masa sulit begini agak berat, tapi pengetahuan firman-Nya ditambah dulu sama Tuhan begitu. Tambahin dulu ya. Mungkin jalannya merangkak pelan-pelan atau yang begitu nggak apa-apa. Tapi saya percaya Roh Kudus akan apa ya? Saya berdoa kalau COVID ini Tuhan mau selesaikan ya selesai bisa, ya. Tapi diizinkan begini supaya kita semakin ngerti siapa saya ngomong minggu lalu juga ya.
siapa saya dan siapa Tuhan, seperti Abraham kan. Dia sempat bimbang juga begitu ya. Bimbang ya, sampai dia 25 tahun jalan dengan pegang janji Tuhan terus begitu. Baru tahap awal saja sudah kata Bu Yesus nyimpang ke Mesir itu dia ya. Kelaparan pergi ke Mesir. Tapi luar biasanya apa? Begitu ditegur kembali, sadar bahwa ya ini kok jawab Pak Yusak nanti ngerti ya. Kalau Anda lihat pasal-pasal berikutnya 20 ya, 19, 20 terusnya, sama hal yang sama dengan Abimelek gitu ya. Jadi kasusnya hampir sama. Abraham menganggap memberitahu Sarah sebagai adiknya begitu ya. Jadi mungkin 18-19 itu ya. Jadi diambil istri, tapi dikatakan belum dijamah karena Tuhan tegur duluan. Gitu. Nah, lalu dia bersyukurnya ketika mengalami seperti itu dia balik lagi ke Sikem lagi, Kanaan lagi begitu ya. Jadi saya merasa hari ini apa ya? Ini ujian-ujian terakhir begitu. Makanya serius kita belajar tentang Abraham dan kita mau praktek. Sepertinya kita bukan mungkin kalau Tuhan janji pada Henok dan Nuh jalan bersama, mungkin kita seperti Abraham kan, kita kan anaknya Abraham gitu. Tidak tiap hari, tapi kita percaya iman kita dengan firman Tuhan tiap hari itu nuntun kita langkah-langkahnya. Mungkin begitu nggak jelas ya kita mungkin jalan Tuhan bagaimana lagi, tapi jalur terus menerus dikerjakan begitu ya. Begitu ya. Baik, mungkin bagaimana Pak Andi? Kita masuk langsung aja ya Pak Andi ya. Iya Pak, Pendaka silakan kita masuk langsung aja. Ya baik ya. Iya jam 8 lebih dikit. Baik, seperti janji saya minggu lalu, saya Rabu ini kita mau belajar bagian yang kedua ya. Yang kemarin kita belajar bagaimana Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya dan rumah bapaknya. Ya, yang pertama dia akan mendapat tanah perjanjian, begitu, walaupun untuk keturunannya nantinya ya. Kita sudah belajar kenapa Abraham mau ya, walaupun nggak gampang, tapi dia jalan terus. Itu yang buat Tuhan kagum ya, tinggalkan segalanya, negerinya dapat negeri baru. Karena Abraham tahu sesungguhnya yang dia kejar bukan Kanaannya, karena dia tahu Kanaan nggak mungkin kan sudah banyak raja-rajanya, nggak ada daerah kosong ya. Tapi dia percaya ke Tuhannya dan dia mau ngejar tanah air surgawi sebenarnya dia mau ya. Dan dia menunjukkan percaya sama Tuhan nekat begitu. Nah, yang kedua kita belajar hari ini tentang bagaimana janji Tuhan tentang keturunan ya. Kau jadi bapak banyak bangsa ya, dari Abraham sampai ganti Abraham ya. Biar nagukan imannya itu sudah, kalau enggak saya itu yang ketiga Tuhan mau tunjukkan atau keempat ya. Dijadikan Abraham begitu. Baik, kita mulai dari Ibrani 11. Ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga, maksudnya Abraham ya, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, Yahweh, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Ini karena iman ya. Kalau tidak karena iman kepada Tuhan, kepada Yahweh yang beriman kepada Dia, saya rasa dia males. Ya. Jadi kan saya cerita ya, ini seperti saya sama istri saya, hari ini kami tidak punya anak saja sebenarnya. Ya. Anak kami harusnya 4, Tuhan panggil. Ya. Ceritanya nanti banyak ya. Setiap kali dipanggil Tuhan, anak-anak kami, kita belajar sesuatu firman dari Tuhan. 2 di Wamena, 2 di Jakarta. Ya.
Kalau sekarang saya baru umur 57, istri juga 57 istri, ya. Tuhan janjikan nanti kamu akan punya anak dan akan menjadi turunanmu akan menjadi seperti Abraham ini, bangsa yang besar. Abraham waktu itu janjikan pertama kali umur 75 loh ya. Yang terakhir janjinya umur 99 tahun ya. Jadi 24 tahun tanpa melihat apa-apa, tapi dia pegang janji itu. Makanya Tuhan kagum itu. 24 tahun dia berjalan tanpa melihat apa-apa. Ya. Mengandung juga tidak, Sarah bilang kita birahi juga tidak kepada suaminya. Kita tahu itu, ya. Tapi dia pegang janji Tuhan itu dan dia mau jalan. Paling tidak kalau kita lihat mulai mungkin kalau saya ngamatin ya. Kalau kita ngamatin mulai dari kejadian kita mulai kejadian 15 ayat 6 ya. Sebenarnya ini janji yang Anda kalau lihat di kejadian 12 itu ya. Itu janji yang pertama ya. Nah, saya ulang ya. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Seterusnya pasal 13 ada lagi ya. Setelah Abraham berpisah sama Lot itu ya, Lot berpisah ya. Lalu setelah Lot berpisah kemudian Tuhan berfirman juga ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang kedua. Yang ketiga ada di kejadian 15 ya. Ini ketika ini perjanjian Suluh ya. Perjanjian Allah dengan Abram ya, dan tentang keturunannya lagi. Lalu bagaimana ini kira-kira nggak tahu ini mungkin 75, mungkin ini usia-usia 85 atau berapa lah ya. Sampai Abram itu dijanjikan Tuhan, Abram menyampaikan kegundahan hatinya. Ayat 2. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Lihat ya, dengan nada gundah dan hampir putus asa. Dan yang mewarisin rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik gitu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datang firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, saudara lihat ya. Jadi sudah hampir putus asa, tak rasa ya putus asa aja dah. Dan makin tua, makin ngerti ya. Tuhan janji lagi, dia bilang, gimana Tuhan? Tapi dia percaya. Ayat 6 itu penting. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, motivasinya nggak ada apa-apa dia. Kalau Nuh tadi saya bilang, Nuh lain, Nuh lihat dia percaya sama Tuhan akan hukuman, percaya akan ada air bah, semua mati semua. Tapi dia melihat yang memberi kekuatan kepada dia, istri, anak dan menantunya yang sudah ada, dia harus selamatkan. Ini tidak ada. Ya.
Tapi dengan begitu muncul ini kalimat ini, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau Anda lihat seterusnya, ini Anda sudah baca semua ya, itu Bu Sisil sudah membaca banyak itu ya, dapat banyak ya. Anda ada di pasal 18, 19 ya, terus itu ya. Panggilannya terakhir di 19 itu panggilan terakhir. Ya, ketika di 17 dipanggil sunat itu ya. Kemudian ada 18 ya, dijanjikan ulang. Kemudian baru 21 digenapi. Sampai 5 kali, Saudara. Ya, 5 kali bayangkan. Anda ada lihat Abraham tertawa, Sarah tertawa, masa aku birahi lagi gitu. Yang paling puncaknya ketika umur 99 tahun. Ya. Yang di kejadian 17 itu. 18 maksudnya. Ya. Itu puncak-puncaknya, Saudara. Puncak-puncaknya dia sudah makin tua, sudah 25 tahun, tapi tetap percaya. Ya. Ini yang membuat Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran yang apa ya? Arti kebenaran itu Tuhan tindakan Abraham karena dia beriman nggak mau lihat itu, tapi tindakannya menunjukkan imannya. Tuhan jadikan itu suatu, Anda tahu ya, kebenaran itu hanya ada Tuhan sendiri, kan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran. 17 ya. Tapi ini Abraham tindakannya, imannya dijadikan kebenaran. Nanti standar untuk semua orang harus mengacu kepada iman seperti Abraham. Ya. Saya mau sharing kita akan melihat di Roma 4 yang tadi Sisil sampaikan juga ya. Ada satu ayat begini, ada berapa ayat yang kita mau belajar ya. Saya mulai dari tadi 16 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia yang dikatakan tadi ya. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Ya. Seperti tulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya apa yang ada. Jadi lihat ya, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu dasar imannya Abraham. Salah satunya begitu. Ya. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Lihat ya, dia tidak ada harapan karena makin tua, ya, tapi dia percaya pada firman Tuhannya. Menurut yang telah difirmankan, dia percaya kepada yang difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini kalau terlihat teks aslinya, seperti Ibu katakan ya, ini sudah mati gitu ya. Abraham itu sepertinya sudah merasa mati, jadi Sarah rahimnya juga tertutup, sudah mati. Jadi dia ngerti tubuhnya makin tua ya, mungkin birahi nafsu sudah tidak ada, nafsu sudah mati semua. Tapi yang luar biasa dia percaya kepada firman Tuhan. Dia tahu ini Allah pencipta. Yang tidak ada bisa jadi ada. Tapi sesungguhnya dia harapannya enggak ada. Harapannya hanya ditumbuhkan kepada imannya. Ya. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 2 kali muncul. Begini maksudnya. Jadi ketika dia dengan firman, dia sudah merasa tubuhnya makin tua, ya sampai Tuhan nemu dia sampai 5 kali itu, karena Tuhan satu sisi dia lihat semakin tua, mati semua birahi nafsunya, Sarah sudah mati rahimnya, gitu ya. Ya, Tuhan nemui, tiap kali temui Tuhan dia, oke, iya Tuhan, iya Tuhan. Dikatakan satu sisi dia percaya bahwa Allah itu pencipta, yang tidak ada bisa jadi ada. Untuk itu kali ya ayat tadi yang ke 20 ya. Malah ia diperkuat dalam imannya karena dia percaya itu imannya diperkuat. Ya. Nah, yang berikutnya dan ia memuliakan Allah. Ini belajar gini saudaraku. Yang kedua ini kita belajar begini. Kita tidak hanya belajar percaya kepada firman-Nya. Ya. Itu betul, itu harapan kita akan didasarkan pada iman, ya. Nanti kita katakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Harapkan dasarnya iman, ya. Jadi iman itu mendasari harapannya tidak bisa turun habis. Asal imannya tidak dibongkar, harapan ada. Tapi sebaliknya kalau kita meningkatkan harapan kita, iman kita juga akan naik. Atau sebaliknya iman kita dorong naik, harapannya akan naik juga. Abraham begitu. Nah, yang lebih penting kaitan dengan itu, setelah dia ngerti itu, yaitu dia memuliakan Allah. Dengan bibirnya dia tidak iman masalah hati. Dengan bibirnya dia tetap memuliakan Tuhan. Di depan banyak orang sepertinya begitu, dia tetap pegang Tuhan, tidak pernah melupakan janjinya. Ya. Makin tua dia tetap maksa dirinya memuliakan Tuhan. Karena dia mempercayai kalau dia mau pasti bisa. Ini yang saya mau sampaikan, ini yang luar biasa. Ya. Banyak orang senang pegang janji Tuhan, iya. Tapi ketika janji itu makin lama makin belum tergenapi, biasanya hidup kita sudah, kalau mau tidak dikatakan sudah nggak memuliakan Tuhan sama sekali. Mungkin kita masih ke gereja, mungkin seperti saya masih melayani, ya, tapi sudah tidak memuliakan Tuhan. Saudara, 2 hal ya. Masalah iman itu masalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu satu hal, Anda tahu ya. Tapi kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan, orang sekitar kita tidak terberkati apa-apa. Tidak terberkati apa-apa. Ya. Tapi kita tetap belajar seperti Abraham memuliakan Tuhan. Ya. Kita tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, bersuka cita, jalan terus. Ya. Nah itu memberkati sekitar kita. Kondisi COVID begini atau juga begitu ya. Terus. Jadi kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat bibir kita, lewat segala tindakan kita, memuliakan Tuhan. Nah itu akan seperti suplemen yang membuat iman kita terus pelan-pelan mungkin tapi naik terus, sehingga menyupport harapan kita terus naik. Sudah makin mati, kenapa saya tetap ketika jadi yang terakhir itu, umur 29 tahun, dia apa? Masakan saya berahi lagi pada Abraham tuanku. Sudah nggak mungkin. Tapi tadi diberi katakan ya, Sarah juga. Ya ini 2 orang sehati gitu ya. Dengan janji Tuhan. Sarah kan luar biasa ya. Sarah ini tipe makanya dia manggil Abraham suaminya tuanku. Karena dia nurut. Nanti kamu ngomong adikku ya, siap Tuhan. Kenapa saudara? Saya percaya Abraham beritahukan Sarah, firman Tuhan, ya, yang mengatakan nanti kalau orang berbuat tidak baik sama kita, sampai mengutuk kita, Tuhan akan memusuhi orang itu, akan mengutuk kita. Kalau dia baik, Tuhan akan baik, Tuhan akan memberkati orang itu. Jadi saya sama Abraham itu percaya itu. Jadi ketika dia ambil Firaun pun, Abraham nggak khawatir, Sarah juga nggak khawatir, nggak bakal, ini janji pegang Tuhan terus.
Ini pentingnya suami istri seperti itu ya. Suami istri yang firman Tuhan belajar percaya, ya. Istri belajar percaya kepada suami, apapun juga, ya. Apapun juga itu maksudnya kalau Alkitab ngajarin kalau suami kita belum benar, istri berdoa, gitu ya. Istri lapor kepada Tuhan yang menentukan, kan ada di Korintus, katakan di Korintus itu Bapa, Kristus, laki-laki baru perempuan, istri, gitu ya. Saya mau beri saksian sedikit ya. Saya sudah lama nggak ngerti, nggak ada beritanya lagi. Tapi suatu hari saya baca Bahana 8 di Jogja itu ya, mungkin 15 tahun yang lalu, cerita tentang Tamara Geraldine. Ya, dulu saya tahunya dia penyiar perempuan tapi menyiarkan olahraga begitu, presenter olahraga. Itu menikah dengan orang kalau nggak salah Vietnam atau Kamboja. Setelah pernikahannya sekian waktu, karena saya juga ketemu buat wartawannya Bahana yang namanya Fani, atau mungkin sudah keluar dari Bahana Fani itu ya. Dia yang mewawancarai Tamara ini, sekian waktu selesai pernikahan, nggak ada rumor apa-apa. Biasanya para artis kalau menikah sekian waktu atau ngejar, pasti ada rumornya ya. Ini nggak pernah terdengar apa-apa. Sepertinya fine-fine saja. Nah, suatu kali diwawancari sama majalah Bahana, ditanya apa rumah tanggamu selalu lancar terus, fine terus. No, tidak. Kami banyak problem masalah. Tapi saya janji pegang Tuhan. Saya pegang janji Tuhan dan janji nikah saya. Ketika saya menikah dengan dia, saya janji bukan sama suami saya janji sama Tuhan. Ya. Aku berjanji sama Tuhan, aku mau jadi istri yang mengasihi suami dan setia sampai mau memisahkan kita, baik dalam suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin dan sebagainya begitu ya. Dia bilang ketika kami ada masalah, saya yang janji itu. Saya tidak janji kepada manusia, saya janji kepada Tuhan, yaitu meneguhkan dia terus. Ya. Yang kedua, ketika dia ada masalah, dia mengingatkan Tuhan, Tuhan aku sudah janji padamu, engkau yang mendekati aku, berarti engkau terima janjiku, tolong aku. Biasa ya, Sarah seperti itu. Maaf. Ketika dia di Abraham suruh apapun juga, dia mau. Satu, dia pegang firman Tuhan. Kedua, dia sudah janji sama Abraham sebagai suaminya. Makanya dia katakan itu tuanku. Nah, dua yang kompak begini, ya, itu membuat janji Tuhan kepada Abraham atau kita melakukan seperti itu ya, suami istri yang sehati betul itu, berkat surgawi, kemuliaan surgawi semua akan dicurahkan dalam hidup kita. Karena itu penting untuk Tuhan menyalurkan berkat kemuliaannya kepada semua orang, semua bangsa, memang hidup kita. Kalau hidup kita, suami istri itu satu daging, ya, jadi satu. Jadi sepenuhnya akan keluar. Itu Abraham seperti itu. Kalau kita kita harus jadi anak Abraham kan ya. Apa orang percaya beriman supaya nikmati berkat itu. Sebenarnya bukan menikmati berkat itu, supaya kita seperti Abraham menjadi seorang berkat. Ya, seperti Matius 28. Pergi dari semua bangsa murid Kristus. Berkat Kristus yang dia telah meninggalkan surga, keselamatan itu ya. Berkat kerajaan surga dinikmati semua bangsa. Ya, itu hal yang pertama saya share bagaimana ketika sudah mulai lemah imannya, munculkan harapan dulu sedikit. Ya. Lalu harapannya, kalau Ibrani 4 katakan dilempar sejauh mungkin sampai ke balik tabir itu, di mana Kristus ada hari ini. Dia pegang janji apa, lempar ke situ. Pegang dulu. Nanti imannya tertarik pelan-pelan. Ya, ini seperti jangkarnya. Pengharapan itu jangan berubah. Ya. Sudah naik, saudara mulai lebih maju lagi. Gitu ya. Jadi ini dasarnya iman harapannya itu. Jadi Anda kalau harapannya mati,
imannya tidak boleh mati. Naikkan dulu. Kalau harapannya muncul sedikit, harapannya ditarik lebih panjang lagi, dikatakan dilemparkan ke balik tabir seperti saus yang kuat dulu. Kalau sudah, nanti imannya percaya dengan firman Tuhannya kan lebih, kita harus bernafas firman Tuhan akan mendorong terus, maju terus sampai tergenapi segalanya. Ya, sampai kita benar-benar bisa pergi, lepas seperti Abraham. Ya. Bagaimanapun kita siap, ya, siap meninggalkan identitas kita, meninggalkan sanak saudara kita, lalu kita bisa belajar kan ya. Tentunya panggilan Abraham belajar aja, meninggalkan negeri mungkin kita masih itu nomor 2. Yang saya kemarin coba ngasih sedikit bahan untuk dilakukan, meninggalkan sanak saudara supaya kita kalau meninggalkan negeri dapat kerajaan Allah. Meninggalkan sanak saudara kita dapat saudara tubuh khusus yang lain gitu ya. Meninggalkan rumah bapakmu, Anda dapat bapak di surga. Jadi seperti minggu lalu saya ngomong begini kan, yuk kita mulai belajar mengasihi keluarga kita, suami istri, anak. Lalu juga ini bobotnya sama dengan mengasihi saudara seiman begitu ya. Ya, saudara belajar begitu. Ya, saya kesalahan orang gospel itu ya. Kalau kita nggak tahu ya, misalnya Anda mungkin nggak langsung lah, mungkin kita mau belajar dulu. Anda tiap bulan mengeluarkan pribadi keluarga berapa juta begitu ya. Mulai dengan belajar mengasihi saudara seiman, dengan memberi persembahan, menolong orang, mendekati hal itu dulu lah, paling tidak lah. Ya sama, kita memberi apa, kita kepengen apa, orang lain kita beri apa. Itu seperti di Yesaya 58 ya, tentang doa puasa ya. Engkau harus memberikan saudaramu apa yang kau inginkan. Ya begitu ya. Itu penting. Sejak itu saya belajar, saya ngerti firman ini. Saya nggak pernah memberi orang dengan bekas ya. Saya juga nggak mau ya. Saya kalau mau memberi baju, beli sepatu, saya belajar memberi sesuatu yang baru. Ya. Itu hal pertama saya mau sharing. Ya. Saya masuk yang kedua. Sedangkan BPK ini kita ngomong tentang itu ya, harapan. Saya mau sharing Abraham seperti apa, makin lemah, melihat visi kenyataannya makin berat, ya Anda melihat ekonomi atau lihat apapun juga, tapi tetap berpegang kepada firman janjinya. Dia pencipta, ya firmannya yang dari tidak ada bisa jadi ada. Yang kedua, bila perlu kita paksa untuk terus memuliakan Tuhan, ya. Sampai itu pentingnya, sampai Tuhan menyatakan janjinya. Ya, saya percaya seperti Matius 25, perumpamaan domba dan kambing itu ya. Itu domba suruh memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi menunjuk orang sakit dan sebagainya. Itu kalau Anda tidak punya berkat lebih, nggak mungkin bisa beri makan, minum, apalagi beri tumpangan, berikan rumah pada orang lain. Cuma mula-mula belajar seperti itu. Jadi hati kita mau seperti Abraham dulu, mau menggenapi panggilan janji Tuhan untuk jadi berkat, ya, berbangsa-bangsa, pegang yang sama. Kalau kita ngerti itu, yang mau lakukan, Anda mulai belajar melakukan itu, nanti saluran itu dari surga akan memenuhi hidupmu untuk keluar terus cepat. Itu panggilan yang saya mau sampaikan yang pertama. Yang kedua, saya mau sharing tentang peristiwa Sodom Gomora. Ya, ini penting, karena banyak orang ngomong Sodom Gomora, ingat Lot, ya. Tapi hampir lupa Abrahamnya. Ya. Kenapa ini penting? Ini salah satu cerita yang Tuhan Yesus ceritakan ketika dia cerita tentang khotbah akhir zaman. Di Matius 24 nggak ada, tapi kitab Lukas nulis di Lukas. Ya. Kita mau lihat Lukas 17 ayat 28. Ya, ayat atasnya itu seperti zaman Nuh. Ya, ke zaman itu, tapi selain zaman Nuh, ada zaman Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Jadi Tuhan tulisnya, dia ceritanya ke zaman ini, ya, zaman yang satu akan ada gempa bumi, perang, kelaparan, penyakit samar yang membuat kita alert berjaga-jaga. Lalu akan ada, ya, lalu Injil diberitakan di mana-mana. Tapi sisi lain, ya, zaman itu juga sebaliknya seperti zamanmu dan zaman Lot. Kalau saya boleh tahu gini, kalau saya boleh ngasih tahu ya, Nuh sama Lot itu menunjukkan orang-orang Kristen yang hari ini hampir tidak tergoncangkan oleh hal seperti itu. Mungkin saudara hari ini ada di zona nyaman, dalam arti mungkin cukup berkat dan sebagainya, ya, nyaman gitu ya. Jadi mau gempa bumi ya Anda tinggal santai, nginep di hotel, pindah rumah, lainnya bingung, ketakutan, ya. Jadi seperti itu kita tidak tergoncangkan sama sekali. Mungkin kalau aniaya baru kita mungkin agak goncang, kaget ya. Tapi sisi itu ada sisi Tuhan katakan seperti zamannya Nuh dan zaman Lot. Zamannya Nuh orang dikasih tahu mana ada hujan banjir, nggak mungkin Tuhan yang mana, ya toh? Nggak ada yang percaya. Ya, akhir zaman. Lot sama. Ketika dia ceritakan kepada dua calon menantunya pun nggak percaya. Ya, saudara ya. Ini zaman banyak orang kondisi seperti ini yang tidak percaya kalau kita hidup di akhir zaman. Itu bahaya. Iblis maunya seperti itu. Supaya betul-betul zaman yang itu binasa, kalau ngomong 2 Petrus 3, semua akan habis. Ya, Petrus bilang hari Tuhan itu, bumi akan habis, hangus, nyala api. Habis, saudara. Ya. Jadi enggak dengan hujan lagi, dengan air bah, itu janjinya Tuhan sudah nggak akan ngulangi lagi. Tapi akan Sodom Gomora, betul. Habis. Ya. Nah, peristiwa Lot itu Abraham ada, itu zamannya Abraham. Ya. Kenapa ya Tuhan tidak ngomong ya seperti zaman Abraham? Enggak. Tapi seperti zaman Lot. Padahal Sodom Gomora, ya Lot tinggal di dalamnya, tapi Abraham tidak jauh dari situ. Ketika mereka berpisah itu kan, kalau Mas sebelah kanan, aku sebelah kiri, gitu kan. Jadi Lot milih duluan, dia milih lembah Yordan, memangnya dekat dengan Sodom Gomora. Itu menunjukkan itu memang airnya banyak, subur, seperti Taman Eden, kalau gitu. Ya, sumber berkat ada di situ. Lot mulai kelirunya apa? Lot mulai pelan-pelan menjauhkan dari sumber berkatnya, Tuhan. Dia harusnya sadar, dia kambing dombanya menjadi banyak itu karena dia numpang Abraham, berkatnya Abraham. Tapi karena dia merasa, apa ya, ini lama-lama bahaya gitu ya, saudara ya. Berkat itu bisa-bisa trap buat kita ya. Kita berkat, kita dengan kerja Tuhan berkati, lama-lama kalau kita nggak melibatkan Tuhan, ini sama sampaikannya. Kalau Anda lihat Nuh, zaman Nuh dan zaman Lot, kalau Nuh kan cuma mengawinkan tuh ya, tapi Lot ditambah orang bekerja, membeli, menjual, menanam, membangun dan sebagainya. Karena kan habis 1000 tahun itu zaman Nuh sama zaman Lot, sudah ada pekerjaan di zaman Lot, ada bisnis, cari untung. Ya. Tapi di zaman Nuh cuma kawin dan mengawinkan. Makan minum. Kenapa jahat? Karena mereka mengerjakan hal yang alami, makan minum, kawin mengawinkan, plus zaman Lot bekerja tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, Lot melambangkan, Lot tetap makan minum, atau kerja juga ada, tetap kawin mengawinkan, plus orang bekerja. Lot makin lama makin meninggalkan sumber berkat dari Tuhan. Dia merasa tanpa Tuhan, tanpa Abraham bisa. Dan dekat Sodom Gomora. Kalau kita seperti Lot, ya nikmati berkat sudah mulai kerja keras kita, pelan-pelan meninggalkan Tuhan, mungkin masih ngasih persembahan masih, pelan-pelan sudah. Lalu, nah ini yang penting begini, saya nggak tahu nanti hatinya kita belajar ya.
Kalau hanya kita ngasih 1/10, berpuluhan, itu kan milik Tuhan. Kalau kita tambah lagi 10% untuk persembahan, 80% bisa milik kita kan. Konsep kan bisa seperti itu. Nah, 80% kita bisa gunakan semau gue, semau saya. Kalau Anda hanya putus di situ toh, pasti akan menikmati hingar-bingar Sodom Gomora. Lot punya duit banyak, ya, dia membatasi persahabatan dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kenikmatan duniawi. Lama-lama Lot masuk ke Sodom Gomora, makin jauh dari Abraham. Abraham melambangkan gereja sebenarnya ya, panggilan Tuhan, pergilah Tuhan untuk semua gereja, orang dalam jemaat yang Kristen. Makin meninggalkan sumber berkatnya Tuhan dan gerejanya. Masuk ke Sodom Gomora. Kalau Anda lihat di kejadian yang ke-19 itu belum dianjurkan, ya. Itu ketika dua malaikat mau masuk kota Sodom, Lot duduk di pintu gerbang. Ya. Itu artinya apa? Lot sudah menjadi pejabat kota, ya, pejabat kota, dan nyambut kedua malaikat itu. Dia berarti Abraham, tamu dihormati. Ya. Sampai masuk, sampai dia jadi pejabat kota. Tapi Anda lihat di 2 ayat 7, ya, Lot itu merasa hatinya tersiksa karena orang benar tinggal di tengah-tengah orang-orang nggak benar begini. Ya. Tapi dia nggak bisa mengotori apa-apa. Nanti Anda akan lihat. Atau kita lihat sekarang aja ya. Saya mau coba contohnya Lot dulu. Nanti sebelum. Ini pembanding dengan hidup Abraham. Kejadian 19. Saya mau cerita. Abraham, kalau kita baca Abraham, ada peristiwa sepenggal tentang Lot. Ya, ponakannya itu ya. Yang ternyata Lot itu jadi pelajaran di akhir zaman. Kita harus seperti Abrahamnya, jangan seperti Lotnya. Kedua malaikat itu, ayat 1, tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Pintu gerbang. Lalu terus saja kita akan lihat bagaimana ketika orang-orang ini telah masuk, ya, 2 orang ini malaikat, kemudian orang Sodom dengar dan dia akan memperkosa gitu ya. Ini laki-laki seluruh kota, dikatakan laki seluruh kota ya, ayat 4 itu. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Sodom dikata sodomi, dia orang-orang homoseks, gitu ya, penyimpangan seks. Lihat 2 malaikat yang, ya pasti malaikat kadang-kadang gagah-gagah tinggi-tinggi itu ya, mau disodomi. Ini yang membuat Tuhan marahnya. Selain begitu, banyak orang yang berkeluh kesah, tak rasa Abraham dan rombongannya gitu ya, tentang Sodom Gomora itu. Ya. Singkat cerita, ketika mereka mau memperkosa 2 malaikat ini, lihat sikap Lot ya. Lalu keluarlah Lot, ayat 6, menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, ayat 7, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah mereka seperti yang kamu pandang baik, dan seterusnya. Ini bayangkan ya, sikap ayah seperti itu. Padahal ini yang datang malaikat, dia tahu malaikat. Ya. Tapi karena imannya sudah duniawi, mungkin sudah nggak pernah berdoa ke gereja, mungkin ya ikut ritual toh, tapi hubungan dengan Tuhan sudah tidak penuh, percaya penuh, dia lupa. Anda tahu ceritanya berikutnya ya, ketika dia mau dipukulin, ditarik masuk, malaikat bisa membutakan semua orang itu. Nah, Lot bisa nggak percaya kuasa Tuhan lagi begitu-begitu. Dia coba mengatas dirinya sendiri. Ya, dan merasa bisa, diberkati, dapat kota, ya, makin jauh imannya begitu. Ini yang bahaya, saudara, ya. Saya mau baca ceritanya dia semua dulu, ya. Singkat cerita dibutakan semua. Lalu kita lihat ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar di tempat ini, dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Dimusnahkan.
tadi orang bekerja, jual beli segalanya, kenapa Tuhan marah banyak orang susah? Karena mereka berbuat jahat karena tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya itu, merasa semua miliknya. 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ya dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Sedih ya. Meninggalkan Tuhan, ini kok tafsirnya saya, ini Lot selama dia di Sodom, dia sudah tidak pernah cerita tentang Tuhan, mungkin begitu. Jadi ketika dia cerita tentang Tuhan, karena ada penghukuman, ya ini kok ngomong surga neraka begitu ya, orang tertawa. Ini di teks lain katakan dia bercanda dan bercanda, itu berolok-olok. Sejak kapan kamu ngomong tentang Tuhan? Sejak kapan kamu percaya sama Tuhan bisa menghukum kita? Karena tidak pernah bersaksi, tidak pernah apa-apa. Hidupnya mungkin dia tidak maki-maki, ya, tidak ngomong-ngomong porno, tapi guyonya nyerempet-nyerempet ke situ kali. Ya, tapi dia ikut dengar situ, ikut tertawa-tertawa ya. Tapi dia mungkin nggak ngomong-ngomong kasar, nggak ngomong maki-maki. Dia mungkin nggak curang, semua curang homoseks mungkin dia tidak, tapi ikut dengar cerita-ceritanya begitu. Jadi calon menantunya juga nggak percaya. Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan sudah tahu selamatkannya. Tapi yang terakhir istrinya malah ke belakang. Sebenarnya Lot sendiri tidak yakin sepenuhnya kalau apa yang dikatakan malaikat itu akan terjadi. Dia santai, lambat-lambat bangun pagi, santai-santai terus. Malaikat bilang nggak bisa, yuk. Saudara tahu ya, sebenarnya Lot itu tidak masuk hitungan akan diselamatkan. Anda lihat ayat 18-nya, pasal 18-nya maksud saya. Itu karena ketika Tuhan menceritakan kepada Abraham akan menghukum Sodom Gomora, ini syafaatnya Abraham. Kita lihat ya, Abraham itu dia tahu secara orang Sodom Gomora, Anda tahu sebelumnya ya, bagaimana dia membebaskan Lot ya, menolong Raja Sodom Gomora yang dihancurkan beberapa raja itu, dan selamatkan. Jadi Abraham itu terhormat. Orang Sodom Gomora, raja-rajanya pun hormat sama Abraham sebenarnya. Ya, Abraham itu menyampaikan firman, kesaksian, tapi orang nggak mau. Jadi mereka nggak mau kumpul sama Abraham. Ya. Jadi Abraham masih punya Lot. Lotnya dulu meninggalkan dia, yang keponakan yang tidak tahu diri ini. Tapi Abraham lihat ya, panggilannya dia harus menjadi berkat banyak orang. Dia praktek. Lot yang meninggalkan dia tetap mengasihi Lot. Bahkan Anda tahu ya, orang-orang seisi rumahnya yang 318 orang itu yang bebaskan Lot dilatih. Dianggap sudah seperti anaknya. Padahal banyak budak-budaknya. Ya. Jadi nggak punya anak itu budak-budaknya. Tapi dianggap sebagai anak punya hak makan minum semuanya dilatih seperti anaknya sendiri. Dia nggak benci. Dia bersyafaat Tuhan, kalau ada 50 orang masa kamu musnahkan Sodom Gomora. Tamara kan tinggal 10. Ya. Jadi Tuhan menamakan Lot itu karena Abraham. Ya. Kita lihat ya. Nah, Abraham harusnya dalam 50 orang. Dia berharap lewat Lot ini, Lot bisa memberitahu mungkin tidak cuma calon menantunya, calon besannya, ponakannya, besannya, semua harus kerabat-kerabatnya dia bisa kasih tahu. Tapi dia nggak mau, dia tahu. Dia calon menantunya aja. Ya. Lot egois begitu. Dia nggak mau karena dia nggak percaya penuh sama Tuhan, keselamatan dia nggak percaya penuh. Saudara, ini yang saya ngomong. Yesus mengingatkan akhir zaman seperti zamannya Lot. Artinya juga seperti zamannya Abraham. Lot itu istrinya pun noleh ke belakang. Berapa tafsirnya karena dia ingat harta bendanya. Tadi Lukas 17 sudah bilang begitu ya. Dia ingat harta bendanya yang hancur. Ya.
Jadi dia lihat. Jadi kalau orang-orang yang kerja sendiri nikmati berkat Tuhan, tapi dia lupa Tuhannya, dia nggak mau berkat Tuhan itu hajar kerasku, itu akan jadi milik kita. Ya. Kalau milik kita, nanti Anda lihat di Yeskiel 16 itu ya, dosa Sodom itu salah satunya yang berat, yaitu Yeskiel, Anda mau lihat saya mau tunjukkan di Yeskiel 16 ayat 49. Ini nyimpang sedikit saya kok ingat ini. Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sesat dan miskin. Nah, ya. Inilah termasuk Lot yang tinggal di Sodom. Dan nikmati berkat sendiri, tidak berbagi kepada orang miskin, orang sengsara. Itu congkak di mata Tuhan. Karena dia merasa ini kerja berat tuh, kerja keras tuh, Mas. Ya. Sehingga ketika hartanya habis, nasihatnya di itu, ada zaman ketika engkau diladeni, jangan balik, ingat hartamu. Terus jadi pimpinan Tuhan. Tapi nggak bisa. Kalau kita, Anda tahu ya, termasuk orang murtad, termasuk orang sungguh-sungguh itu enggak bisa ujuk-ujuk. Itu perlu dibangun dari hal kecil. Ya. Lot terbalik, sebaliknya. Lot hal kecil-kecil meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Abraham, meninggalkan gereja lambangnya. Jauh masuk ke duniawi. Ya, karena Lot mau memikirkan harta, kerja, berkat melimpah. Ya. Kalau hari ini saya mau ngomong begini, saya nggak berharap ya, kalau hari ini di antara kita mungkin mungkin kita masih ke gereja, tapi Anda bisa cek hati kita. Apakah segala hal, ngajarnya Paulus ya, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Ya. Apakah engkau bekerja, apapun aktivitasmu di luar gereja, kita melibatkan Tuhan nggak hari ini? Kalau tidak, kita seperti Lot. Kalau kita melibatkan Tuhan seperti Abraham. Abraham ketika Lot suruh pilih dulu, dia pilih yang subur, Abraham melihat Kanaan yang gersang. Tapi dia tahu, lebih penting percaya ke Tuhan, sumber berkat. Ya. Nanti dia percaya yang Allah pencipta. Yang tidak ada bisa jadi ada. Akhirnya Abraham juga terberkati seluruh Kanaan. Ya, dan sumur-sumur banyak, sumur luar biasa, sumur-sumur terbuka luar biasa. Ternaknya juga maju. Ya. Jadi Abraham satu, dia ngerti yang berkat dari Tuhan. Untuk itu apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan apa. Ya. Ya gue nasihatkan kalau engkau belum merencanakan kota A, kota B, ya, tapi libatkan Tuhan dalam rencanamu. Jangan lupakan dia. Nanti kita seperti Lot. Ya. Kalau Anda seperti Lot hari ini, ayo kembali. Kita perlu cari mentor, kita cari Abraham, ya, gembala kita. Lot bisa tetap diselamatkan karena ada yang berdoa. Melambangkan Abraham itu melambangkan bapak rohani, gembala, mentor kita. Ya. Kalau Anda hari ini dan saya seperti Abraham, sudah seperti Abraham ke zaman ini, ya, kita cari Lot. Anda lihat keluargamu, lihat ponakanmu, ya, keluarga besarmu, sahabatmu, ada nggak seperti Lot? Ya. Doakan. Lot yang jawab pun doakan, Tuhan jawab. Ya. Bersyafaatlah ya, untuk mereka supaya balik hari ini. Ya, itu PR untuk minggu ini mungkin ya. Saudara, kalau kondisi Lot, ya Anda cari Abraham, Anda cari Lot, gitu ya. Baik, saya selesai dulu di sini. Nanti kita diskusikan. Anda telah membaca, merenungkan yang saya terlewat, Anda boleh menambahkan biar lebih lengkap. Kalau Anda mau ada yang mau bertanya, belum saya jelaskan, boleh bertanya. Silakan, saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih Pak Ondorka untuk penjelasannya. Pelajaran kita hari ini ya, tentang Abraham yang tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, meskipun lihat kenyataannya lama gitu ya Pak Ondorka. Saya kalau lihat Abraham ini sepertinya
rasanya kayak di PHP Tuhan terus gitu ya Pak Underka. Di ghosting ya? Dijanjini tapi tidak dapat tanah. Dijanjini keturunan juga lama tidak dapat bahkan sampai tua. Tapi rupanya di sini kita belajar bahwa Tuhan tetap berpegang pada janji Tuhan, tidak melihat kenyataan, dan bahkan tetap memuliakan Tuhan yang artinya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik, silahkan mungkin ada pertanyaan, ada yang mau nanggapi dari teman-teman.